Halo teman-teman OMK yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang baik dan sehat semua ya. Dan jangan lupa untuk tetap stay at home, karena pandemi ini belum berakhir, dan kita ini juga bikin podcastnya dari rumah kita masing-masing ya Kak? Iya betul, karena kita juga mengikuti himbauan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah kepada kita, yaitu untuk tetap stay di rumah dan jaga jarak. Jadi kita sendiri bikin podcast ini melalui via telepon. Oh ya Kak, kan ada pepatah nih yang bilang, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi pertama-tama kita kenalan dulu kali ya Kak ya? Oke, kenalin, nama saya Franciscus Saverius Wijanarkoca Kristiawan, dipanggil di gereja FX. Kalau teman-teman sendiri sih panggilnya Cahyo. Dan aku Anastasia Levina Anggun Milenidia, biasanya dipanggil Levina atau bisa juga dipanggil Vina. Kita berdua ini sama-sama berasal dari lingkungan Yohanes Maria Vianney. Oke, nah teman-teman, sekarang ini kita bikin podcast mau bahas tipis-tipis nih tentang Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Apa tuh Kak? Lukas 5 ayat 1 sampai 11 itu judulnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah iya benar banget. Mungkin bisa kita mulai dulu dari bacain kitab sucinya dulu kali ya? Oke, langsung aja Kak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Gesenaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Oke, itu ya teman-teman Injilnya dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Oke, jadi Injilnya ini nyeritain tentang Simon Petrus yang tadinya itu dia profesinya sebagai penjala ikan, lalu dipanggil oleh Yesus supaya jadi penjala manusia. Gitu ya Kak ya? Iya, betul banget. Jadi Simon Petrus sendiri pun diberi pertanda mujizat dari Tuhan, yaitu langsung dapat banyak ikan kan. Iya, benar banget. Terutama Yakobus dan Yohanes juga. Iya, emang itu ya tipikal manusia-manusia pada umumnya gitu ya kan, baru mau percaya nih kalau udah ditunjukin buktinya gitu kan ya, makanya Tuhan ya, Yesus kalau udah ada mujizat bikin mujizat gitu ya supaya mereka juga percaya gitu kan ya Kak. Iya betul banget. Oke Kak, selanjutnya kita akan ngulik-ngulik
mengenai Injil ini. Kalau menurut Kak Levina sendiri nih, menjadi penjala manusia itu di era sekarang, terutama di OMK tuh kayak gimana sih? Menjadi penjala manusia ya. Kalau mungkin ya, kalau menurutku ya di OMK gitu, kita sebagai anak muda gitu kan, pastinya sering ya kayak punya temen, terus main-main sama temen, kayak ya masa-masa kita buat main-main gitu ya sama temen-temen gitu, punya banyak temen. Nah itu mungkin kita bisa ngajak teman-teman kita untuk lebih mengenal Yesus secara mendalam gitu ya. Terus juga membantu teman-teman kita yang mungkin ngerasa imannya itu lagi kayak apa ya, lagi kayak jauh kayak gitu ya dari goyah, kayak iya lagi goyah, bener banget, bener lagi kayak gitu, kayak membantu menguatkan gitu juga mungkin bisa kali ya, kayak membantu teman kita supaya apa ya, supaya dia nggak lemah gitu imannya. Itu sih kalau dari aku, Kak. Iya bener, apalagi kan sekarang juga saya pribadi sih banyak teman-teman saya sendiri yang Katolik, dia harusnya ikut OMK tapi dia asik dengan dunianya sendiri, dia lupakan Tuhan tuh banyak sih, Kak. Gitu. Iya gitu. Ya makanya kayak kita sebagai OMK juga harus bisa sih ya buat bantu teman-teman kita supaya lebih kenal Tuhan gitu ya. Karena kalau udah kenal Tuhan gitu kayak hidup lebih bahagia aja gitu ya, Kak ya. Iya benar banget. Saya sendiri sih ngerasain juga sih. Iya benar. Gantian deh aku yang nanya ya. Oke, boleh. Apa nih? Terus menurut kamu sendiri nih, Kak, gimana sih caranya kita nih sebagai orang muda Katolik supaya bisa jadi penjala manusia gitu buat teman-teman kita? Jadi kayak apa ya yang harus kita lakuin tuh apa gitu sih, Kak? Saya sendiri, contoh konkretnya ya, kalau dari saya sendiri sih, pengalaman saya mengikuti OMK wilayah Jerakah. Dulu saya juga sering aktif di OMK wilayah Jerakah, tuh sering nih ngajakin teman-teman yang jarang keluar ke gereja, jarang kumpul-kumpul sama teman-teman OMK gereja untuk aktif ke gereja itu mulai dari wilayah Jerakah dulu. Jadi kayak kita ngajakin dalam acara Natalan, acara ziarah, acara retret. Jadi itu mulai dari hal-hal yang menyenangkan dulu, kita ngajak mereka mengenalkan cinta kasih yang diajarkan Yesus melalui acara itu. Jadi kayak dari acara itu mereka tuh tahu gitu, Katolik nih menyenangkan, Tuhan tuh ada di manapun, di kegiatan apapun, di siapapun, kayak gitu sih. Jadi kayak lebih ini sih, mengajak teman-teman untuk aktif dalam mengenal Yesus melalui kegiatan OMK dulu gitu kalau ya. Dari saya. Bener banget. Iya, begitu. Oke. Nah, ada kendalanya nggak sih, Kak, kadang? Banyak sih kendala. Kendala itu yang pertama mungkin mereka banyak yang teman-teman yang malu, canggung. Kedua, banyak yang sibuk dengan masalah sekolah atau masalah kegiatan-kegiatan yang lain di luar. Yang ketiga, ada juga beberapa orang tua itu juga yang kurang mensupport anaknya untuk aktif dalam gereja karena ingin anaknya itu lebih aktif di dalam pendidikan daripada gereja. Padahal sendiri sih kita harus seimbang harus sih balance antara ya, Kak ya. Iya, benar banget. Gitu aja sih. Oke, intinya berarti kalau kita mau jadi penjala manusia tuh bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu ya, Kak? Benar banget, walaupun kita mulai dari hal-hal yang kecil, walaupun banyak kendala, banyak cacian dari orang lain, tapi setidaknya kita mengajak teman-teman kita untuk semakin mendalami Yesus. Walaupun kita sendiri sih belum sepenuhnya suci, masih banyak dosa, belum 100% Katolik, setidaknya kita memulai hal-hal untuk mengikuti Yesus dari hal yang kecil dulu. Begitu. Waduh, benar-benar banget, mantap banget sih ya, Kak, jawabannya. Oke, Kak, memang podcast kita ini nggak lama-lama, yang penting isinya tersampaikan, itu sih.
Iya, dan kita juga berharap ya lewat podcast ini kita juga bisa menjadi penjala manusia ya Kak ya. Amin, amin, amin. Benar-benar. Amin. Oke. Ibu, bapak, saudari-saudara, teman muda, anak-anakku semua, Cahyo dan Levina, orang muda Katolik Paroki Kerapia, merefleksikan bagaimana menjadi penjala manusia, yakni peduli kepada teman-teman yang menjauh dari Tuhan, teman-teman yang sedang mengalami krisis iman, menguatkan teman, mengajak aktif dalam komunitas orang muda Katolik, dan berani mengawalinya dari hal-hal yang kecil. Hari Sabtu 10 Oktober 2020 di Basilika Kota Assisi, seorang muda Katolik yakni Carlo Acutis dibeatifikasi. Jejak kehidupan Carlo kiranya juga sangat kelihatan bagaimana ia membela teman yang menderita, terutama yang mengalami disabilitas atau dibully teman yang lain. Ia adalah seorang sahabat yang penuh kasih. Bagaimana ia membuat website yang berisi aneka macam mukjizat Ekaristi sedunia. Ia ingin rahmat Tuhan dialami banyak orang. Internet bukan hanya untuk bullying, tetapi untuk mewartakan Kristus kepada banyak orang. Kita bersyukur Tuhan menganugerahkan seorang OMK seperti Carlo Acutis menjadi orang kudusnya. Selanjutnya, kita akan memperbincangkan tokoh ini lebih khusus besok pada hari Rabu 14 Oktober jam 7 malam dalam acara dialog interaktif Sara Sehat di channel radio internet paroki kita, Paroki Kerapia. Berkah dalam.